Ugh. Brother, ugh. What's that? What's that, brother? Di dunia parasit, ada satu makhluk yang tidak hanya mengerikan, tetapi juga benar-benar kejam. Dan mereka terkenal karena caranya dalam mengendalikan korbannya. Inilah cacing rambut kuda, yakni parasit yang mampu membajak pikiran korban dan memaksa mereka melakukan sesuatu yang mengerikan. Cacing rambut kuda ini termasuk dalam kelompok nematomorfa yang terkenal karena kemampuannya untuk mengendalikan perilaku serangga dari dalam. Mereka biasanya ditemukan di daerah beriklim sedang maupun tropis, dan seringkali ada di tanah basah, danau, atau bahkan genangan air. Pada zaman dahulu, orang percaya bahwa cacing rambut kuda berasal dari rambut kuda yang terjatuh ke air dan kemudian hidup kembali. Itulah alasan mengapa mereka disebut cacing rambut kuda. Sebuah cerita tetaplah cerita. Akan tetapi, yang sebenarnya terjadi jauh lebih menyeramkan. Cacing rambut kuda bisa tumbuh hingga 20 cm dan beberapa spesies bahkan bisa mencapai panjang 2 meter. Setelah kawin, cacing jantan akan mati, sementara sang betina akan bertelur hingga 15 juta butir di batu atau ranting di dalam air. Lalu, dia pun akan ikut mati. Begitu telur-telur menetas, larva-larva kecil ini pun mulai menunggu takdir mereka. Larva cacing rambut tidak bisa hidup bertahan sendiri, jadi mereka menunggu kesempatan untuk dimakan oleh larva serangga lain seperti nyamuk atau kutu air. Ketika larva serangga tumbuh dan menjadi makanan bagi serangga yang lebih besar, seperti jangkrik, kumbang, atau laba-laba, cacing rambut pun ikut berpindah inang. Dan disinilah segalanya menjadi benar-benar mengerikan. Larva cacing rambut kuda akan menembus dinding usus inangnya dan mulai tumbuh di dalam rongga tubuhnya. Lalu mereka akan menyerap nutrisi secara langsung dari cairan tubuh serangga korbannya. Cacing ini tidak memiliki saluran pencernaan, jadi mereka menyerap makanan melalui kulit mereka. Sebuah metode yang aneh dan menjijikkan, bukan? Namun, yang paling mengerikan dari semuanya adalah ketika cacing rambut kuda sudah siap memasuki tahap dewasa. Pada saat ini, cacing akan mulai mengendalikan pikiran serangga inang dan memaksa mereka untuk mencari air lalu melompat ke dalamnya. Jika jangkrik atau serangga lain menuruti perintah tersebut, mereka akan langsung menuju kematian. Begitu inang masuk ke air, cacing rambut kuda tidak akan membuang waktu. Mereka akan membuat lubang di tubuh serangga inang, lalu keluar satu persatu. Dalam proses ini, biasanya hanya 1 hingga 3 cacing rambut yang muncul, tetapi para peneliti pernah mencatat ada sebanyak 32 cacing keluar dari satu jangkrik yang tenggelam. Lalu, bagaimana mereka mengendalikan pikiran inangnya? Pada kasus ini, para ilmuwan masih mencoba memahami bagaimana cacing rambut dapat membajak sistem saraf inangnya. Salah satu teori menyebutkan bahwa mereka mengubah cara serangga bereaksi terhadap cahaya dengan cara mengarahkan mereka ke permukaan air yang dapat memantulkan cahaya. Sedangkan pada teori lain, disebutkan bahwa protein dalam tubuh serangga akan berubah setelah cacing memasukinya. Sehingga hal ini dapat mempengaruhi sistem saraf dan perilaku inang mereka. Mulai dari membajak pikiran hingga menenggelamkan inangnya, semua ini adalah keahlian cacing rambut kuda. Namun untung saja, cacing ini tidak bisa menginfeksi manusia. Jadi, kalian bisa tidur nyenyak malam ini. Namun semua yang kami sampaikan dapat berubah seiring penelitian yang masih terus dilakukan. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Kritik dan saran akan sangat berguna. Like dan share jika Anda suka. Mari belajar lagi di video selanjutnya.